Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi, didukung oleh bantuan pemerintah sudah mulai dinikmati warga korban gempa NTT. Bantuan disalurkan melalui darat, laut, dan udara, menyentuh daerah-daerah yang masih terisolir. Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan menyebabkan sejumlah penerbangan tertunda. Pemerintah daerah menyiagakan truk-truk tangki dan oksigen gratis untuk warga terdampak. Oke, siap-siap. Belakang. Sana depannya. Maju, ay. Itu, tutup. Ya pemirsa, aksi kejar-kejaran mewarnai pengejaran polisi terhadap sebuah mobil yang membawa 93 kg ganja di kota Medan, Sumatera Utara. Aksi ini terjadi di Jalan Abdul Haris Nasution. Awalnya petugas telah mengintai sebuah mobil minibus berwarna hitam yang membawa ganja dalam jumlah besar. Mengetahui dibuntuti polisi, pengemudi mobil menambah kecepatan dan berusaha untuk kabur. Petugas kemudian melakukan pengejaran. Polisi menggunakan mobil dan sepeda motor langsung mengepung sejumlah akses pelarian dari pelaku. Saat itu pelaku sempat kembali berusaha untuk kabur. Namun mobil yang dikendarai pelaku berhasil dihentikan polisi setelah polisi meletuskan tembakan peringatan ke udara dan meminta kedua pelaku keluar dari dalam mobil. Dua pelaku yang merupakan warga asal Aceh langsung diamankan. Polisi menemukan 5 karung goni berisi ganja kering dengan total berat mencapai 93 kg. Polisi masih menyelidiki kemungkinan keterkaitan kedua terduga pelaku dengan jaringan peredaran ganja di kota Medan. Oke, siap-siap. Belakang. Sana depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, apa kabar Indonesia Pagi kembali hadir menemani Anda bersama seperti Mama dan Reza. Selamat pagi Reza. Selamat pagi Fatima. Ada informasi apa yang akan kita hadirkan pada pagi hari Jadi ini? Sabtu ini kami akan menemani pemirsa dengan beragam informasi termasuk diantaranya perkembangan mengenai kebakaran hutan dan lahan yang terjadi. Termasuk juga kami update bagaimana kondisi terkini saudara-saudara kita yang terdampak musibah bencana alam di Nusa Tenggara Timur ya. Ya, untuk informasi mengenai kebakaran hutan, kita juga baru mendapatkan informasi bahwa hari ini nanti pukul 10 pagi Presiden Prabowo Subianto akan berangkat mengecek langsung bagaimana situasi kebakaran hutan yang terjadi di Kalimantan. Ya, kita hadirkan nanti informasi untuk Anda ya pemirsa, tapi sebelumnya kita memiliki informasi lain. Di antaranya ada kecelakaan yang terjadi melibatkan 5 kendaraan di Jalan Raya Puncak, Ciloto, Kecamatan Cipanas, Cianjur, Jawa Barat, di mana truk muatan barang rumah tangga menabrak 2 mobil dan 2 motor yang mengakibatkan ada 4 orang tewas dan 8 lain yang mengalami luka berat. Menurut petugas, kecelakaan yang melibatkan 5 kendaraan bermula dari truk muatan barang rumah tangga melaju dari arah Bogor menuju Cianjur dengan kondisi jalanan menurun. Namun tiba-tiba truk oleng ke kanan dan menabrak 2 mobil serta 2 sepeda motor yang sedang melaju dari arah Cipanas menuju Puncak Bogor. 2 orang penumpang di dalam mobil tewas di tempat akibat terjepit, sedangkan 2 orang lainnya meninggal di IGD Rumah Sakit Cimacan saat menjalani penanganan medis. Semua korban tewas merupakan warga asal Lampung usai berkunjung ke rumah saudaranya di Cianjur. Sedangkan 8 orang lainnya mengalami luka serius dengan 7 orang dirawat di IGD RSUD Cimacan. Sedangkan 1 korban lainnya yakni supir truk dirujuk ke RSUD Bayangkara Cianjur. Dugaan sementara truk mengalami rem blong yang menyebabkan pengemudi truk tidak bisa mengendalikan kendaraannya.
Pemirsa, unit Ranmor Satreskrim Polrestabes Palembang meringkus seorang residivis pencurian sepeda motor di tempat persembunyiannya. Pelaku diduga terkait dengan 7 laporan polisi tentang kasus curanmor. Aksi 2 pelaku saat mencuri sepeda motor ini terjadi tepatnya di kawasan Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Terekam CCTV yang kami hadirkan untuk Anda, pemirsa. Dari rekaman ini polisi mengidentifikasi serta memburu pelaku. Seorang pelaku lebih dulu ditangkap oleh polisi, sementara rekannya diringkus tanpa perlawanan di tempat persembunyian. Polisi menyebut tersangka merupakan residivis kasus curanmor dan jambret, serta terkait dengan 7 laporan polisi lainnya. Udah Taman Kurniawan. Kita bergeser ke informasi berikutnya, pemirsa. Ada sebuah truk yang mengalami kecelakaan tunggal dan jatuh ke jurang di Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi, kawasan Tugu Semen Padang, Lembah Anai pada Jumat pagi. Insiden maut ini menyebabkan 1 penumpang tewas di tempat dan 1 sopir mengalami luka-luka. Kecelakaan bermula ketika truk melaju dari arah Padang Panjang menuju Padang. Kendaraan melaju kencang karena kondisi jalan yang menurun. Sesampainya di tempat kejadian, pengemudi berusaha menghindari kendaraan yang berada di depannya, namun truk oleng ke arah kiri dan hilang kendali dan menabrak pembatas jalan, kemudian masuk ke jurang sedalam kurang lebih 200 meter dan tersangkut pada ketinggian 10 meter. Proses evakuasi korban yang dilakukan tim SAR dan Basarnas berlangsung dramatis karena posisi korban terjepit di badan truk. Proses evakuasi baru berhasil dilakukan pada Jumat siang. Akibat kejadian tersebut, pengemudi mengalami luka-luka, sementara penumpang dinyatakan meninggal dunia. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggelar operasi tangkap tangan atau OTT di lingkungan Universitas Jenderal Sudirman atau UNSUD Purwokerto, Jawa Tengah. Dalam operasi tersebut, KPK menangkap 14 orang. Salah satu pihak yang diamankan adalah Rektor UNSUD Ahmad Sodik. Juru bicara KPK mengatakan ada 12 orang yang diamankan di wilayah Purwokerto dan 2 lainnya di Jakarta. 2 orang yang ditangkap di Jakarta langsung dimintai keterangan secara intensif di Gedung Merah Putih KPK. Sedangkan 12 orang yang ditangkap di Purwokerto sudah menjadi pemeriksaan lebih dulu di Polresta Banyumas. 7 orang diantaranya langsung dibawa ke Jakarta untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Budi juga menjelaskan kegiatan penyelidikan tertutup ini berkaitan dengan dugaan penerimaan oleh penyelenggara negara dalam proses penerimaan mahasiswa baru. KPK menyayangkan dugaan korupsi terjadi di sektor pendidikan karena dapat berpengaruh besar terhadap penanaman nilai dan karakter mahasiswa. Kita ke Jawa Timur, pemirsa. Kapal motor penumpang Bontang Express 2 terbakar saat sedang berhenti dan sandar di perairan perkampungan nelayan sekitar Pelabuhan Ketapang, Kabupaten Banyuwangi. Dan pemirsa, inilah video amatir yang direkam oleh salah satu kru kapal yang beroperasi di perairan Selat Bali. Bel kapal dibunyikan berkali-kali sebagai sinyal kalau ada kebakaran di kapal yang melayani pelayaran pelabuhan Ketapang Gilimanuk, Bali dan sebaliknya. Asap hitam pekat tampak membumbung tinggi ke udara dari bagian atas kapal. Kepulan asap ini terlihat jelas dari sekitar lokasi kejadian. Sejumlah kapal yang kebetulan sandar di sebelah KMP Bontang Express 2 langsung bergerak meninggalkan lokasi lantaran khawatir api akan merembet ke kapal lain di sebelahnya. ABK KMP Bontang Express 2 langsung bergotong royong memadamkan api bersama tim SAR gabungan. Tidak lama api berhasil dipadamkan. Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Desa Prajen, Kecamatan Banyuasin 1, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan membuat gardu induk listrik milik PLN terkepung api hingga hampir terbakar. Api yang berkobar sudah mendekati gardu dengan jarak sekitar 20 meter. Ya, kebakaran yang terjadi ini sudah terjadi hampir 2 pekan, pemirsa, di mana luas lahan yang terbakar juga mencapai sekitar 20 hektar.
Kencangnya angin dan keringnya lahan membuat api dengan cepat membesar. Jauhnya akses menuju lokasi dan minimnya peralatan pemadaman hingga sumber air membuat petugas sangat sulit untuk memadamkan api. Menurut petugas, dalam satu hari kebakaran hutan dan lahan bisa terjadi hingga 3 titik. Dan dalam satu titik, lokasi kebakaran mencapai 2 hektar. Pemirsa, kita akan jeda terlebih dahulu. Kami kembali dengan informasi terkait dengan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan bahwa gugatan pra-peradilan Dr. Tifa tidak dapat diterima. Apa yang menjadi alasan yang kami hadirkan selengkapnya usai juga. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan gugatan pra-peradilan Dr. Tifa tidak dapat diterima. Pihak Dr. Tifa menyebut putusan hakim yang menyatakan permohonan tidak diterima karena berkaitan dengan persoalan administratif dan keterlambatan pengajuan, bukan pada substansi keberatan yang diajukan. Pra-peradilan diajukan karena Tifa menilai ada prosedur hukum yang perlu diuji. Selain itu, Dr. Tifa juga sudah mengajukan pra-peradilan kedua mengenai pasal yang dianggap tidak relevan terhadap kasusnya. Kita ke kabar lainnya untuk Anda pemirsa. Gubernur Jakarta Pramono Anung melepas bantuan kemanusiaan senilai 5,8 miliar rupiah untuk korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Ya, bantuan terdiri dari atas logistik pangan dan non-pangan, uang tunai hingga mobile water treatment plant. Penanggulangan bencana Republik Indonesia untuk dapat diabadikan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melepas bantuan kemanusiaan senilai 5,8 miliar rupiah untuk korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Berisi bantuan kemanusiaan. Bantuan tersebut merupakan bentuk empati Pemprov DKI dan masyarakat Jakarta. Bantuan senilai total 5,8 miliar tersebut dilepas dari halaman gedung Balai Kota DKI Jakarta. Bantuan sebesar 5,85. Pramono mengatakan Pemprov DKI telah mengirim tim kesehatan ke NTT sehari setelah gempa terjadi, di mana tim tersebut kini sudah berada di lokasi untuk membantu penanganan korban. Jakarta Utara. Mari kita doakan bersama. Selain itu, kebutuhan lain yang disampaikan tim di lapangan salah satunya adalah popok untuk anak-anak dan orang lanjut usia. Pramono meminta popok menjadi salah satu prioritas dalam pengiriman bantuan berikutnya. Pramono menegaskan bantuan tersebut bukan merupakan bantuan terakhir. Pemprov masih membuka kesempatan bagi ASN, perangkat daerah, BUMD maupun pihak lainnya untuk berpartisipasi hingga 25 Agustus. Truk pengangkut bantuan kemanusiaan dari pemerintah provinsi. Semua menyaksikan partisipasi pemerintah DKI Jakarta untuk melepas dan mengirim bantuan kemanusiaan bagi saudara-saudara kita yang terdapat bencana gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pramono berharap bantuan 5,8 miliar rupiah yang merupakan bantuan tahap awal memberikan manfaat bagi masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Dari Jakarta, Sven Benef, TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Syamsuddin menyambut kunjungan Menteri Pertahanan Cina Dong Jun di Kementerian Pertahanan Jakarta Pusat siang kemarin. Menhan Syafri Syamsuddin menyambut kedatangan Dong Jun. Kemudian saling bersalaman dengan hangat, keduanya menaiki mimbar untuk mengikuti upacara penyambutan. Setelah lagu kebangsaan Indonesia dan Cina dikumandangkan, Syafri dan Dong Jun memeriksa pasukan yang mengikuti upacara. Keduanya memberikan penghormatan kepada bendera Indonesia dan Cina yang berdiri di tengah barisan pasukan. Menhan Syafri Syamsuddin mengungkapkan hubungan persahabatan antara Indonesia dan Cina berlangsung akrab dan berkomitmen untuk meningkatkan kerjasama, terutama di bidang pertahanan.
Asia dan Tiongkok untuk berlangsung dengan sangat akrab, dan kita akan komitmen untuk meningkatkan kerjasama ini. Yang kedua, kami sepakat untuk meningkatkan kerjasama di bidang pertahanan ini, tidak hanya kerjasama material, tapi juga kerjasama peningkatan kemampuan personil. Kita jeda terlebih dahulu ya, kami akan kembali dengan informasi terkait dengan pekatnya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kuburaya serta Pontianak berdampak pada aktivitas penerbangan di Bandara Internasional Supadio. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetap bersama kami. Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kota Waringin Timur kini memasuki kondisi yang semakin mengkhawatirkan. Titik kebakaran terus bermunculan termasuk di sekitaran Kota Sampit. Kondisi ini membuat petugas pemadam mulai menghadapi kesulitan di lapangan, terutama minimnya pasokan air untuk pemadaman. Menghadapi kondisi ini, Bupati Kota Waringin Timur, Hali Kinor, menginstruksikan seluruh kepala OPD untuk melibatkan sumber daya di dinasnya masing-masing. Tidak hanya mengerahkan personel, namun juga membawa kendaraan operasionalnya yang dilengkapi tangki air. Dan pihak pemadam ini hampir kewalahan. Nah, untuk itu maka saya kerahkan lagi semua OPD. Kemarin sudah mengirim personilnya masing-masing satu. Tapi saat ini kita minta supaya semua OPD turun langsung membawa peralatan armadanya masing-masing berupa profil dan mobil. Jadi itu yang membantu menyuplai air. Dan supaya kita upayakan maksimal sehingga mobil pemadam itu hanya penembak saja di tempat. Biar nanti dari beberapa OPD ini yang menyuplai airnya. Pemerintah daerah menargetkan upaya penanganan dapat semaksimal mungkin dilakukan, khususnya untuk mengendalikan karhutla di wilayah perkotaan. Dari Sampit, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Didi Syahwani, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, kondisi kebakaran hutan dan lahan terpantau di situs Sipong Plus Sistem Pemantauan Karhutla milik Kementerian Kehutanan. Dari tangkapan layar yang diambil kemarin, pemirsa, ini kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan tampak merata di setiap provinsi, di mana lokasi titik api terbanyak berada di selatan Kalimantan. Hal serupa juga terlihat di situs wenti.com, di mana titik api banyak juga terdapat di wilayah selatan di Pulau Kalimantan. Ya pemirsa, di tengah kepungan asap yang tidak kunjung sirna, jumlah penderita infeksi saluran pernafasan terus meningkat. Ya, pemerintah kota bergerak cepat menyediakan oksigen gratis di setiap fasilitas kesehatan bagi warga yang terdampak kabut asap. Kepungan kabut asap semakin pekat. Ribuan warga berobat dengan keluhan infeksi saluran pernafasan. Di tengah kepulan asap, Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya mengerahkan layanan oksigenasi gratis. Mulai dari puskesmas, kelurahan, hingga rumah sakit rujukan. Gas oksigen disiagakan. Kita di Puskesmas telah menyiapkan ada beberapa tabung, salah satunya tabung oksigen dan tabung oksigen kecil. Kemudian kami juga menyiapkan tabung oksigen yang sedang. Jadi antisipasi kita dalam rangka memang kami di setiap Puskesmas telah siap.
Warga yang mendatangi puskesmas dengan keluhan sakit tenggorokan, sesak hingga demam tinggi akibat paparan asap pekat mendapatkan perawatan optimal. Anak ulun, tapi kalau ulunnya paling yang kayak sesak, gak enak tuh kayak ngapain tuh. Kalau anak apa Bu yang dirasakan Bu? Batuk. Batuk Bu. Ini kilap sama kilap. Jadi terpaksa ke puskesmas ini Bu ya? Iya. Pemerintah mengimbau masyarakat untuk membatasi aktivitas di luar ruangan, menggunakan masker, dan segera memeriksakan diri jika mengalami gejala ISPA untuk mencegah dampak yang lebih serius. Dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Dede Septajaya, TV One, mengabarkan. Ya pemirsa, pekatnya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kubu Raya dan Pontianak berdampak pada aktivitas penerbangan di Bandara Internasional Supadio. Jarak pandang yang terbatas membuat sejumlah penerbangan harus ditunda. Pihak bandara mencatat sedikitnya 21 penerbangan terdampak akibat kondisi ini. Suasana ruang tunggu Bandara Supadio Pontianak terlihat dipenuhi oleh sejumlah penumpang, di mana mereka terpaksa menunggu setelah penerbangan mengalami penundaan. Maskapai memberikan informasi bahwa pesawat masih belum dapat mendarat maupun lepas landas karena jarak pandang yang tidak memenuhi standar keselamatan. Kondisi ini dipicu kabut asap kebakaran lahan yang menyelimuti kawasan sekitar bandara. Jarak pandang yang terpantau hanya sekitar 400 meter sehingga dinilai masih belum aman bagi operasional pesawat. Sejumlah rute terdampak, di antaranya penerbangan dari Jakarta, Surabaya, dan Ketapang. Penundaan dilakukan sejak sekitar pukul 6 pagi dan akan berlangsung hingga kondisi jarak pandang dinyatakan aman. Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini di sana sudah bergabung bersama kami Koordinator Harian Pusdal Ops PB BPBD Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Daniel. Selamat pagi, Pak Daniel. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Daniel. Pak Daniel, bagaimana kondisi terkini di sana? Kalau tadi diinformasikan jarak pandang hanya 400 meter sehingga penerbangan terganggu. Tapi kondisi pada pagi ini seperti apa, Pak Daniel? Baik, pada pagi hari ini berdasarkan update dari BMKG pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat, bahwa di Kalimantan Barat ada 3.704 titik panas, tetapi yang kita curigai merupakan titik api yang masuk dalam kategori tinggi ada 198 titik. Nah, ini nanti akan dilakukan Satgas Darat, Satgas Udara untuk melakukan verifikasi apakah 198 ini merupakan titik api atau bukan. Karena sebab titik panas itu belum tentu api. Kemudian terkait dengan jarak pandang, sampai pada pagi hari ini berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari BMKG, untuk Kubu Raya memang jarak pandangnya kurang dari 1 kilometer, tetapi untuk 13 kabupaten dan kota masih dalam kategori aman. Pak, ini kita melihat pemadaman dilakukan melalui jalur darat. Apakah saat ini masih efektif pemadaman melalui jalur darat atau sudah difokuskan melalui udara dan operasi modifikasi cuaca, Pak Daniel? Operasi penanggulangan bencana Akarhutla ini memang kita gerakkan di dua sisi. Sisi pertama adalah Satgas Darat dan Satgas Udara. Satgas Udara kita libatkan apabila memang akses untuk masuk ke daerah yang terbakar itu sulit, kemudian sumber air tidak ada dan personil terbatas. Maka kita gerakkan juga dari Satgas Udara. Tetapi kalau itu aksesnya bisa ditempuh dengan kendaraan roda 4, kemudian sumber air tersedia, personil kita cukup, maka hanya dipadamkan oleh Satgas Darat. Tetapi kalau luasan yang terbakar itu memang cukup luas dan masif kebakarannya, maka kita lakukan dua-dua operasi di darat dan di udara. Pak Daniel, tadi Anda katakan titik api sampai dengan data kemarin pukul 11 malam itu lebih dari 3.400. Apakah memang jumlah ini berkurang atau justru bertambah dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya?
Saya ralat dulu, jadi saya tidak menyatakan titik api, tapi sebaran titik panas. Perlu kita pahami bersama Titik bahwa panas, titik hotspot ya, panas Pak? itu belum tentu api ya. Nah, untuk membuktikan itu api, maka pukul 7 ini kita sudah briefing. Nanti pukul 7 sekarang sedang berlangsung briefing dari Satgas Darat dan Satgas Udara untuk melakukan verifikasi terhadap 198 titik panas ini. Yang mana api? Nah, kalau itu api, maka tim kaji cepat kita akan melakukan perhitungan berapa luasan luas yang terbakar diperkirakan berapa, kemudian dibutuhkan personel berapa, alat apa, sumber air tersedia atau tidak. Nah, tim kaji cepat ini memberikan informasi ke Pusdalop, kemudian setelah itu nanti tim pemadam akan segera turun di lapangan. Nah, kalau kita lihat trennya, ini memang fluktuasi dari jam ke jam, sebaran titik panas di Kalimantan Barat ini ada kenaikan dan ada penurunan, begitu. Jadi tidak menetap. Pak Daniel, bagaimana untuk kondisi sumber air untuk mendukung proses pemadaman saat ini? Untuk situasi kondisi sumber air ini seperti apa saat ini, Pak Daniel? Apakah mencukupi? Kondisi terkini pada umumnya sumber air memang sulit, ya. Oleh karena itulah lebih banyak kita gunakan operasi udara. Karena dengan operasi udara waterbombingnya dia bisa mengambil air di tempat yang jauh. Nah, itu kendala. Selain sumber air sulit, angin juga kencang sehingga ini membuat personel kita kewalahan di lapangan. Tetapi secara umum di Kalimantan Barat ini sampai pada pagi ini karhutla masih terkendali. Jadi ada 3 kabupaten yang memang saat ini sedang masif, itu Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kubu Raya, dan Mempawah. Karena ini daerah-daerah gambut, yang terbakar itu adalah daerah gambut. Memang ada di semua kabupaten dan kota yang terbakar itu tanah-tanah mineral. Kalau tanah mineral ini mudah dipadamkan karena hanya permukaannya yang terbakar. Tetapi tanah gambut itu selain permukaan, tetapi bawah permukaan juga terbakar dan tidak bisa padam kalau satu kali operasi pemadaman dilakukan. Pak Daniel, kami juga penasaran sebenarnya bagaimana kualitas udara di sana, Pak. Kalau kita lihat di sosial media ada foto anak-anak berangkat sekolah, dikepung oleh asap, harus menggunakan masker, begitu. Informasi tadi juga masyarakat diberikan oksigen gratis karena memang pernafasannya terganggu. Tapi bagaimana kondisi pada pagi ini kualitas udaranya, Pak Daniel? Kualitas udara berdasarkan informasi dari BMKG di tempat-tempat pemantauan memang misalnya di Mempawah itu masuk dalam kategori tidak sehat, kemudian Kubu Raya sangat tidak sehat, dan Sungai Sintang itu tidak sehat ya secara umum, tetapi ada 13 kabupaten masih dalam kondisi sehat. Nah, memang ada beberapa sekolah yang di Kalimantan Barat ini yang ikut diliburkan beberapa hari yang lalu, tetapi perlu kita ketahui bersama bahwa asap di Kalimantan Barat itu tidak sepanjang hari. Jadi pada jam-jam tertentu memang ada asap itu, mungkin karena faktor angin, sehingga sekolah yang berada di kawasan tersebut dia tetap beraktivitas, tetapi siswanya diwajibkan menggunakan masker. Bahkan ada beberapa sekolah di Kota Pontianak misalnya, dia diliburkan beberapa hari yang lalu. Nah, ini memang kondisi ini fluktuasi, jadi tidak sepanjang hari kabut ada di kota-kota tersebut. Pak Daniel, mungkin bisa dijelaskan untuk kondisi udara di sana mengenai apakah masih mengganggu penerbangan, situasi seperti apa penerbangan saat ini, karena kami juga mendapatkan informasi bahwa nanti pada pukul 10 pagi Presiden Prabowo Subianto akan berangkat menuju ke Pontianak. Bagaimana situasi penerbangan saat ini di sana, Pak Daniel? Terkait informasi penerbangan di Supadio Pontianak, tentu nanti kami akan mendengarkan hasil briefing pagi. Karena ini briefing sedang berlangsung, saya tidak bisa memberikan informasi terkait cuaca di bandara. Untuk saat ini informasi yang saya terima masih dalam kondisi aman. Oke,
Pak Daniel, mungkin terakhir kami harus menanyakan bagaimana kondisi Anda dan tim, Pak. Apakah memang dalam kondisi yang prima saat ini? Karena memang yang kami tahu bahwa Anda dan tim juga terus melakukan upaya pemadaman. Dan apakah memang membutuhkan personil tambahan, Pak? Untuk di Kalimantan Barat ini memang kondisi tim yang kita libatkan dalam operasi ini ada 6.835 orang yang terdiri dari berbagai komponen. Ini kita personil Satgas Daratnya, tidak termasuk udaranya, ada 6.000 lebih. Kita berharap memang orang-orang yang masuk dalam tim ini adalah orang-orang yang sehat secara jasmani dan rohani. Oleh karena itu, kita minta sebelum berangkat itu memang pastikan kondisi personil itu sehat. Nah, karena di Kalimantan Barat ini ada namanya Satgas Komando yang sudah dibentuk oleh Pak Gubernur. Di situ ada Satgas Kesehatan. Maka kita berharap Satgas ini akan melakukan pemeriksaan terhadap personil-personil yang akan diturunkan di lapangan. Kita pastikan personil ini harus sehat jasmani dan rohani supaya bisa melaksanakan tugas dengan baik. Nah, tentu antisipasi kita tetap. Kita mendorong seluruh organisasi kemasyarakatan, dunia usaha untuk bergandeng tangan membantu apa yang bisa dilakukan. Mungkin misalnya vitamin, oksigen yang bisa kita bawa ke lapangan untuk mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan dari petugas yang sedang melakukan operasi. Baik, terima kasih Pak Daniel penjelasannya dan sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Pagi hari ini. Terima kasih sekali lagi Pak Daniel, selamat kembali bertugas. Ya pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan informasi mengenai bantuan pemerintah sudah mulai dinikmati warga korban gempa NTT. Informasinya kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami. Pemirsa, penyaluran bantuan bagi warga terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur dilakukan melalui jalur udara menggunakan helikopter logistik TNI Angkatan Udara. Berikut laporan rekan kami, reporter Faisal Rinaldi yang turut serta dalam pengiriman bantuan melalui Bandara Komodo, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Saat ini sedang dilakukan proses loading atau persiapan untuk pendistribusian beberapa bantuan dari Bandar Udara Komodo, Labuan Bajo untuk menuju ke wilayah Wangko di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Kurang lebih pemirsa ada sekitar 1 ton bantuan yang hari ini diberikan oleh TNI Angkatan Udara untuk ke wilayah tersebut. Beberapa bantuan-bantuan ini berupa makanan, kemudian juga ada obat-obatan, dan keperluan mandi dan lain sebagainya. Nah, seperti apa pemirsa proses pendistribusian ini? Kita ikuti sama-sama. Angkatan Udara sendiri mengoperasikan atau mendistribusikan seluruh pesawat yang ada di Angkatan Udara, baik itu pesawat transport, angkut berat, angkut sedang sampai dengan angkut ringan, juga pesawat helikopter, kemudian ada juga pesawat kasa dari Lanut Abdurrahman Saleh yang melaksanakan kegiatan pemotretan udara. Di samping distribusi logistik dan personil,
Ya pemirsa, saat ini kami sedang perjalanan menuju ke wilayah Area dan juga Wangko di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Di mana di sini kami membawa sejumlah bantuan dari TNI Angkatan Udara. Pemirsa, saya akan tunjukkan kepada Anda. Ini bantuan berupa makanan, kemudian juga ada alat mandi, sabun, sikat gigi, dan lain sebagainya. Dan juga ada beberapa makanan bergizi seperti ikan sarden, kemudian juga susu, dan masih banyak lagi pemirsa. Totalnya memang hari ini yang diberikan ke wilayah tersebut ada sekitar 1 ton bantuan yang kurang lebih akan menempuh perjalanan selama 1 jam dari Labuan Bajo menuju ke wilayah Wangko. Ya, pemirsa, inilah proses pendistribusian atau penyaluran bantuan yang diberikan oleh TNI Angkatan Udara untuk masyarakat di wilayah Wangko, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Anda bisa saksikan pemirsa betapa bahagianya mereka menerima bantuan yang diberikan ini. Makanan berupa, Pak izin Pak, namanya siapa Pak izin? Saya dari Purnadiarawan. Purnadiarawan TNI. Pak, senang nggak Pak menerima bantuan ini? Senang nggak, tahu nggak? Kami terima kasih atas bantuan ini. Karena selama ini kami belum tersentuh. Adanya beras 2 kilo dengan susu 2 kaleng, terus gula 1 kilo. Jadi kami bersyukur ya. Nah, semoga bantuannya bisa dimanfaatkan dengan baik Pak. Terima kasih Pak. Ya pemirsa, itu tadi pernyataan dari warga terkait dengan bantuan yang memang sudah diterima dari TNI Angkatan Udara untuk mereka yang memang di sini masih sangat-sangat membutuhkan bantuan berupa makanan, obat-obatan, dan lain sebagainya. Ini Anda bisa lihat saja pemirsa bagaimana warga masih terus bolak-balik ke area ini untuk bisa mengambil sejumlah bantuan yang diberikan dari TNI Angkatan Udara. Ada sebanyak 1 ton bantuan yang memang hari ini disalurkan untuk di wilayah Rea dan juga Wangko di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Oleh karena itu bantuan di-drop ke sini untuk diberikan ke mereka dan juga bisa dimanfaatkan dengan baik. Dari Nusa Tenggara Timur, Faisal Rinaldi, Indragari TV One mengabarkan. Dan pemirsa, untuk mengupdate mengenai penanganan gempa NTT sudah bergabung bersama kami melalui Zoom Maijen TNI Pik Budianto, Pangdam 9 Udayana. Selamat pagi Pak Budianto. Selamat pagi. Ya Pak Budi, mungkin bisa dijelaskan ini penanganan gempa di NTT sejauh ini seperti apa? Apakah masih ada daerah yang terisolir Pak Budi? Terima kasih. Saat ini saya berada di posko utama penanganan bencana alam, yaitu di Kota Labuan Bajo, Ibu Kota Manggarai Barat. Perlu diketahui bahwa kita sampai saat ini sudah menginjak ke hari ke-8 penanganan bencana gempa. Kita seluruhnya, dalam hal ini TNI, Darat, Laut, Udara, dibantu dengan unsur yang lain, BNPB, BPBD, Basarnas, Tagana, unsur Pemda sendiri, kita bersinergi membantu masyarakat yang terdampak gempa. Secara umum, seluruh daratan Flores terdampak. Kekuatan yang besar yang berdampak adalah di Kabupaten Manggarai dan Manggarai Timur, Nagekeo, Sika. Ada satu daerah terpencil, yaitu di Pulau Palue, di sebelah utara Kabupaten Sika. Itu sudah kita distribusikan bantuan logistik berupa makanan, minuman, air bersih, kemudian tenaga kesehatan untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak bencana gempa di daerah atau di Pulau Palue tersebut. Demikian. Baik, Pak Budi, sebenarnya apa yang menjadi tantangan pada saat penyaluran bantuan Pak?
memasuki hari ke-8 ini kan memang bantuan sudah bisa diterima oleh banyak sekali masyarakat yang menjadi korban terdampak di sana. Untuk saat ini penyaluran distribusi atau distribusi bantuan logistik dari pusat maupun daerah sudah kita laksanakan dengan baik. Akses yang tadinya terputus, jalan yang tadinya ada yang rusak sudah diperbaiki. Kemudian saat ini tantangan yang signifikan yaitu kebutuhan air bersih memang harus kita selalu suplai. Dan untuk penyaluran logistik tersebut, kita pasokan BBM, kita harapkan lebih harus ditambah. Untuk itu kita mengharapkan dari otoritas yang berwenang untuk pasokan BBM kita di daerah Flores ini agar bisa ditambah, sehingga penyaluran atau distribusi bantuan logistik akan lebih lancar. Dan perlu diketahui untuk tantangan yang berikutnya di pulau terpencil yaitu Pulau Palue, untuk akses menuju ke sana di samping lewat udara, ini kita butuh sarana angkut air yaitu lewat kapal supaya bantuan logistik yang diperlukan sana bisa dibawa dengan jumlah atau volume yang lebih banyak. Perkiraan waktu penyaluran logistik dari daratan Flores atau dari Kabupaten Sika yang terdekat menuju Pulau Palue, waktu tempuhnya paling cepat adalah 5 jam menggunakan kapal. Kemarin sudah dilakukan distribusi logistik oleh KRI dari Kodairal, kemudian helikopter dari TNI AU dan TNI AD, serta Polri juga sudah mengirimkan bantuan, Basarnas juga. Namun untuk menuju Pulau Palue kita harapkan lebih sering dilaksanakan distribusi agar bisa memulihkan kondisi masyarakat yang terdampak di pulau tersebut. Demikian. Pak, untuk kegiatan di pengungsian sendiri ini seperti apa, Pak? Apakah sudah ada trauma healing atau bagaimana kegiatan di pengungsian saat ini? Betul, saat ini kita sudah memulai kegiatan pemulihan psikologis bagi masyarakat yang terdampak gempa. Di tempat-tempat pengungsian kita berusaha memulihkan di samping kesehatannya yang kena dampak, orang-orang yang sakit karena dampak gempa tersebut, tenaga kesehatan sudah kita dorong, selanjutnya ditangani. Apabila yang tidak tertangani di daerah pengungsian atau rumah sakit lapangan, kita rujuk ke rumah sakit daerah yang lebih besar. Selanjutnya kegiatan di tempat pengungsian, kita membuat suasana agar para pengungsi, terutama anak-anak, tidak merasakan dampak yang terlalu berat. Kita tenaga kesehatan dengan unsur-unsur masyarakat yang lain menghibur dan kemudian membangkitkan moralnya. Salah satunya adalah masyarakat yang di Pulau Palue, sudah ada beberapa yang kita evak menuju daratan Pulau Flores, tepatnya di Kabupaten Sika, Kota Maumere. Mereka kita bawa untuk menghindari dampak psikologis yang lebih berat. Dan saat ini juga kita mulai pendataan aset-aset warga atau pemerintah yang terkena dampak kerusakan. Mulai dari jembatan, jalan, rumah sakit, sekolahan, bahkan rumah warga yang terkena dampak kita catat dan untuk kita laporkan untuk tindak lanjut perbaikan selanjutnya. Demikian. Pak Budi, tadi salah satu menjadi fokus dan tantangan adalah Pulau Palue yang jaraknya sekitar 5 jam tadi Anda katakan. Pada saat pembagian bantuan logistik di sana, Pak Budi, apa saja yang ditemukan? Apakah memang fasilitas umumnya lebih rusak di sana, termasuk juga tadi fasilitas seperti sekolah dan sebagainya? Apakah listrik juga sudah mulai menyala di sana, Pak Budi? Betul, saat ini Pulau Palue adalah salah satu pulau terpencil di salah satu Kabupaten Sika
yang terkena dampak yang cukup signifikan. Masyarakat di sana ada sekitar 1.000 kepala keluarga, dan kalau dihitung ada 3.600 sekian jiwa yang ada di pulau tersebut. Fasilitas di sana yang terdampak, ada akses jalan yang terputus, namun pada hari pertama kita TNI bersama masyarakat dengan unsur komponen masyarakat yang lain bersama-sama untuk membantu memperlancar akses tersebut. Dan ini sudah dicatat oleh pemerintah untuk kerusakan tersebut untuk ditindaklanjuti. Dan yang perlu kita akses yang terputus tersebut segera dibenahi, dan warga yang terkena dampak rumahnya yang roboh, yang rusak berat, itu pun sudah dicatat dan kita harapkan segera diperbaiki. Dan warga sendiri sangat senang dengan kehadiran kita untuk bantuan logistik yang lancar, dan kita memikirkan bantuan tersebut harus berkelanjutan untuk kehidupan mereka sehari-hari seperti biasanya. Demikian. Baik, terima kasih Majen TNI Pik Budi Yakto, Pangdam Sbian Udayana sudah bergabung bersama kami. Sekali lagi terima kasih Pak Budi. Terima kasih. Ya, kita akan ajak pemirsa untuk jeda terlebih dahulu ya. Kami akan kembali masih terkait dengan penanganan gempa yang melanda saudara kita di Nusa Tenggara Timur. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya pemirsa, upaya penanggulangan bencana gempa tektonik berkekuatan 7,7 magnitudo terus dilakukan di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Bantuan terus berdatangan dan disalurkan ke warga yang terdampak. Ya, bantuan yang datang langsung diberikan ke sejumlah titik pengungsian, baik titik pengungsian terpusat maupun mandiri. Salah satunya di pengungsian terpusat Gelora Samador. Kebutuhan pengungsi disalurkan secara langsung. Beberapa di antaranya terdiri dari tenda, alat tidur, kasur, selimut, perlengkapan bayi, ibu hamil dan lansia, serta makanan dan kebutuhan air bersih. Sementara itu pemirsa, penyaluran bantuan dilakukan melalui jalur udara bagi masyarakat korban gempa di Pulau Palue, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Bantuan logistik kemanusiaan untuk korban gempa di Pulau Palue ini diangkut menggunakan helikopter TNI. Bantuan yang disalurkan berupa makanan dan obat-obatan serta ditambah tenaga kesehatan untuk membantu warga yang masih mengalami trauma pasca gempa. Selain menyalurkan bantuan, TNI juga akan mendata kerusakan sejumlah fasilitas umum mulai dari sekolah, rumah sakit hingga puskesmas.
Ya pemirsa, kami akan mengupdate informasi mengenai gempa yang terjadi di NTT. Sudah bergabung bersama kami Daryono, pakar gempa bumi dan tsunami. Selamat pagi Pak Daryono. Selamat pagi Mbak. Ya Pak Daryono, mungkin sebelum kita membahasnya lebih dalam, mungkin bisa dijelaskan juga kepada pemirsa ini kenapa memang di daerah NTT dan sekitarnya sering terjadi gempa Pak Daryono. Iya, jadi Kepulauan Bali dan Nusa Tenggara yang kita kenal sebagai The Leicester Sunda itu merupakan kawasan yang diapit oleh dua sumber gempa potensial. Dari selatan, lempeng Indo-Australia menekan kawasan Bali dan Nusa Tenggara, kemudian juga dari utara akibat tekanan itu terjadi patahan naik yang menyebabkan terbentuknya patahan aktif. Dan sesar aktif yang sedang mengguncang Flores ini kita kenal sebagai sesar naik Flores. Jadi sebagai kawasan yang terapit oleh dua sumber gempa potensial, maka ini akan menjadi ancaman permanen terkait dengan akibat gempa dan tsunami di wilayah Bali, Lombok, Flores juga sampai di Alor. Sehingga kawasan ini akan menjadi kawasan yang rawan gempa, Mbak, karena potensi sumber gempa yang ada di utara dan juga selatan itu, Mbak. Oke, titiknya rawan gempa ini berarti sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Menteri PU ya, bahwa masyarakat sana terbiasa dengan gempa begitu Pak? Halo, ulangi Mas. Ya, Pak Daryono, tadi Anda sempat katakan bahwa ini memang lokasi yang rawan gempa, berarti sejalan dengan statement yang diberikan oleh Menteri PU yang menyatakan masyarakat sana sudah terbiasa dengan gempa. Kalau begitu apa yang harus dibangun kembali nantinya Pak? Melihat memang lokasi ini kan rawan sekali dengan gempa begitu, atau daerah mana saja sekitar NTT yang memang rawan Pak? Iya, sebagai kawasan yang sangat rawan gempa bumi, maka masyarakat di pesisir Flores utamanya dan juga seluruh kawasan Bali dan Nusa Tenggara pada umumnya harus benar-benar memahami mitigasi terkait dengan gempa dan tsunami. Dalam hal ini, gempa sebenarnya tidak membunuh dan tidak melukai, tetapi bangunan yang lemah dan strukturnya mudah rusak karena gempa itulah yang menjadi penyebab timbulnya korban meninggal dan luka. Sehingga mitigasi yang paling utama di kawasan Flores ini adalah bagaimana masyarakat membangun bangunan yang strukturnya kuat. Sehingga penting bagi masyarakat memahami bangunan tahan gempa, kemudian juga memiliki struktur yang kuat dengan bangunan tembok dengan besi tulangan, kemudian juga memiliki keterampilan cara selamat saat terjadi gempa bumi. Nah, kemudian juga terkait dengan mitigasi tsunami, masyarakat juga sebaiknya tidak tinggal di kawasan-kawasan yang menempel dengan pantai, karena seluruh kawasan pantai utara Flores ini merupakan kawasan rawan tsunami. Dan masyarakat perlu memahami cara selamat dari tsunami dengan memahami peringatan dari tsunami dari BMKG, kemudian juga memahami tanda-tanda alam jika terjadi gempa kuat sedang di pantai, maka harus segera menjauh dari pantai. Kemudian mencari tempat-tempat yang lebih aman di tempat yang tinggi, dan ini menjadi sebuah kepahaman bawah sadar terkait dengan bagaimana cara selamat dari gempa dan tsunami. Seperti jika terjadi gempa, kita kalau sudah tidak bisa berjalan, maka kita sebaiknya segera mencari perlindungan terkait dengan badan kita, apakah itu di bawah meja, apakah di bawah bangku yang kuat. Tetapi jika guncangan belum kuat dan masih bisa ada waktu untuk keluar rumah, diizinkan untuk keluar rumah selama guncangannya belum kuat. Baik Pak Daryono, sebelum kita melanjutkan diskusi kita pada pagi hari ini, saya ingin mengupdate terlebih dahulu. Sudah ada rekan Jo Kenaru di NTT untuk mengupdate situasi terkini langsung dari sana. Selamat pagi John Kenaru. Selamat pagi Reza dan Fatima. Saat ini sudah saya berada di rumah sakit lapangannya milik Kemenkes. Ini ada di belakang saya ini ada kamar operasi untuk pasien patah tulang akibat bencana gempa kemarin. Jadi sudah ada bersama saya ya Pak Agus dari pusat krisis yang akan menjelaskan seperti apa nantinya kamar operasi ini. Pak, mungkin bisa kita cek langsung ke dalam. Baik, mari kita sama-sama masuk. Jadi
Oh ini ya. Ya. Oke. Ini Pak ya. Ya. Ayo Pak depan sini. Ini kamar operasi dari rumah sakit lapangan milik Kemenkes yang digunakan untuk melakukan tindakan emergensi, khususnya operasi, patah tulang, dan lain sebagainya. Yang kedua, tenaga medis yang melaksanakan ini dibantu dari teman-teman rumah sakit Sutomo, kemudian tim TCK IMT Komposit, kemudian dari rumah sakit RSUD Ruteng sendiri. Kemudian pasien itu akan dirujuk dari puskesmas ataupun dari rumah sakit di bawah sebagai pendataan awal, dibawa ke sini, kemudian akan dilakukan tindakan di sini. Setelah dilakukan tindakan operasi, maka pasien tersebut akan distabilisasi di tenda sebelah. Setelah selesai stabil, baru kita kembalikan ke rumah sakit di bawah. Nah, tentunya kami juga berharap bahwa tindakan ini akan mempercepat penyelamatan daripada pasien yang membutuhkan operasi, sehingga mencegah kematian dan patah. Oke, Agus, seberapa ketatnya sterilisasi di sini? Karena mulai di situ kan ada 2 pintu tadi, pintu pertama, pintu kedua. Betul. Nah, bagaimana prosedurnya pasien yang mau dioperasi masuk sini dari depan sampai di sini, dan bagaimana dengan orang-orang, termasuk para dokter? Oke, jadi ini ada 2 pintu di depan, ya. Ini saya tunjukin. Pintu pertama di luar, pintu kedua ini. Nah, jadi dari pintu masuk, kalau pintu itu dibuka, yang ini harus tutup. Pintu kedua. Pintu kedua dibuka, itu harus tutup. Untuk menjaga sterilisasi daripada ruang operasi ini. Yang kedua, tenaga medis harus mempunyai atau menggunakan seragam atau pakaian khusus untuk tindakan bedah. Dokter anestesi, dokter bedahnya, perawatnya, semua sudah berkumpul di ruangan ini menjadi satu komando. Oke, dokter spesialis. Mantap. Sudah. Lumayan kan? 3 menitan lah. Iya. Yang jelas kita harus pakai sendal. Iya, udah. Oke. Oke, mantap ya Kakak hasilnya. Ayo. Baik. Ya. Baik. Itu tadi kita lihat bagaimana kondisi terkini di Rumah Sakit Lapangan Stadion Golo, di mana memang ada ruang operasi portable ya yang disediakan untuk emergensi begitu. Kita lanjutkan kembali perbincangan dengan Pak Daryono. Pak Daryono, kalau misalnya dilihat atau informasi yang kami dengarkan juga, sebenarnya gempa susulan masih terus terjadi, Pak. Ini sudah memasuki hari ke-8. Tapi gempa susulan angkanya atau getarannya juga masih cukup tinggi sebenarnya, Pak. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah memang penurunan intensitas gempa ini masih ada kemungkinan terjadi dalam waktu dekat, Pak? Iya, jadi kalau saya mendapatkan informasi dari BMKG pagi ini, gempa susulan masih terjadi dan total kejadian gempa susulan sudah mencapai 5.012 kali kejadian gempa susulan. Sebenarnya fenomena ini sesuatu yang wajar dan sangat ilmiah dan bisa dipahami bahwa ketika terjadi gempa besar, apalagi berkekuatan 7,7, maka sebuah keniscayaan bahwa gempa susulan itu harus terjadi. Karena ini merupakan salah satu mekanisme bagaimana agar bagian batuan yang mengalami deformasi atau pergerakan patahan itu akan mencari kestabilan tektonik. Sehingga diharapkan bisa kembali seperti kondisi yang lebih normal dan setimbang, sehingga tidak lagi terjadi gempa kembali. Namun demikian, masyarakat harus bersabar bahwa proses kembalinya kepada sebuah kestabilan tektonik itu butuh waktu, sehingga kita perlu bersabar bahwa gempa-gempa itu harus rilis dulu, sehingga kondisi akan aman kembali. Tetapi yang harus diyakini bahwa
dengan kekuatan gempa utama berkekuatan 7,7 itu, sangat kecil kemungkinan untuk terjadi kekuatan gempa yang lebih besar atau seperti gempa utamanya. Pada hari Sabtu pada tanggal 15 Agustus kemarin itu sudah terjadi gempa 7,7, disusul gempa susulan berkekuatan 6,2. Ini sudah cukup kuat untuk menguras sumber gempa yang terjadi di sumber gempa yang sedang aktif saat ini. Sehingga masyarakat diharapkan bersabar menunggu proses kestabilan tektonik ini seperti yang disampaikan BMKG sekitar 3 minggu atau lebih, sehingga kita akan mendapatkan kondisi tektonik yang stabil di kondisi aman di Flores ini. Baik, terima kasih Pak Daryono informasi dan sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih Pak Daryono. Ya, pemirsa, apa kabar Indonesia Pagi? Masih akan kembali usaha jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, kami ajak Anda untuk update bagaimana kondisi terkini di ND. Sudah ada rekan kami, Margareta Novita di sana. Selamat pagi, Margaret. Bagaimana kondisi terkini pagi ini? Apakah gempa susulan masih terus terjadi dan apakah penyaluran bantuan juga sudah dilakukan di sana? Ya Reza, Fatima dan juga pemirsa, jika Anda bertanya apakah gempa susulan masih terus terjadi, ini memang masih terus terjadi hingga hari ini. Dan untuk kondisinya sendiri di Kabupaten ND, saya mengabarkan dari posko BPBD Kabupaten ND, di mana di belakang saya sedang berlangsung proses distribusi ke wilayah-wilayah yang ada di Kabupaten ND. Pun tadi kami juga melihat bahwa ada pasokan logistik yang juga datang ke Kabupaten ND untuk disebar kembali hari ini ke wilayah terdampak. Karena dari informasi ada beberapa wilayah yang memerlukan bantuan logistik seperti bahan makanan dan juga lain-lainnya. Nah, untuk sistematisnya bagaimana, saya mau ajak Anda untuk berbincang dengan Kepala Pelaksana BPBD di sini, ada Pak Marcel. Pak Marcel, izin bergabung dengan kami. Oke, pagi. Pak, hari ini distribusi logistik mau kemana, Pak? Hari ini akan diantarkan terpencar, ada yang masuk ke wilayah utara dipimpin langsung oleh Pak Bupati, kemudian wilayah barat dipimpin langsung oleh Pak Sekda, dan beberapa relawan akan menembus salah satu desa yang belum terjangkau. Selama ini semua kecamatan sudah kita penuhi permintaannya, namun karena logistik terus berdatang akan kita tambahkan sehingga lebih membantu masyarakat korban gempa bumi. Demikian. Tadi ada pasokan logistik yang datang dari Maumere, Pak. Itu apa saja dan akan dikirimkan kemana, Pak? Ini pasukan yang baru masuk berupa mie dan tenda akan langsung kami sebarkan ke 21 kecamatan. Jumlah paket yang sudah kami salurkan ke seluruh 21 kecamatan sebanyak 4.600. Perkiraan dengan taman-taman bisa mencapai angka sekitar 8.000 atau 9.000 paket yang akan bisa kami salurkan. Pak, di dalam tadi saya melihat ada bantuan presiden juga. Itu nantinya akan disebarkan ke wilayah mana, Pak? Kami sebarkan ke merata karena kejadiannya ini sporadis dan hampir merata di 21 kecamatan. Jadi kita pakai asas pendekatan keadilan bagi semua korban. Demikian. Tapi untuk kendalanya mendistribusikan di Kabupaten ND sendiri apa sih, Pak? Apakah datanya kurang atau akses jalannya rusak atau seperti apa, Pak? Beberapa hari awal, terutama hari ketiga dan keempat gempa, memang karena pemulihan telekomunikasi belum mencapai angka yang signifikan, kami kendala dari data. Namun tadi malam Pak Bupati sudah panggil seluruh kecamatan dan para kades. Jadi dari data yang masuk tadi malam tinggal satu desa yang perlu kita perkuat untuk distribusi bantuan pada pagi hari ini. Demikian. Oke, baik, terima kasih Pak Marcel. Terima kasih kembali. Tugas, semoga hari ini distribusinya lancar. Amin, tetap tangguh. Ya, pemirsa, itu tadi perbincangan saya dengan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten ND yang memang hari ini akan ikut langsung untuk mendistribusikan bantuan ke sejumlah daerah, totalnya 21 kecamatan di wilayah Kabupaten ND. Untuk sementara demikian yang bisa kami sampaikan, kembali ke studio. Baik, terima kasih Margaret, laporan langsung dari NTT. Selamat kembali bertugas, Margaret. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Fatima Albar. Saya Reza Balwel, terima kasih. Sampai jumpa.
Anda baru saja menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi, didukung oleh